Orang-orang kreatif mampu mengubah sesuatu yang tadinya tidak bernilai atau dianggap tidak berguna menjadi sesuatu yang punya nilai. Bahkan benda-benda yang tadinya dianggap tidak berharga tadi bisa diubah untuk mendatangkan uang atau produk-produk yang bisa dijual. Misalnya ini apa? Bonggol jagung. Bonggol jagung ini bisa jadikan duit atau tidak? Bim salah bim. Shh, bukan begitu. Bonggol jagung ini kelihatannya tidak berguna, tetapi ada seseorang yang mampu membuat bonggol jagung yang biasanya dibuang ini menjadi satu produk kreatif yang menghasilkan uang. Untuk mencari jawabnya, bagaimana kalau kita undang dan kita berikan aplaus untuk Edi Juandi. Iya. Kang Edi, terima kasih. Sami-sami. Silakan. Baik. Yuk. Kang Edi. Yuk. Sebagian penonton di studio maupun penonton di rumah tidak percaya bahwa Anda mampu mengubah bonggol jagung ini menjadi uang. Ya. Tapi sebelum sampai ke urusan bonggol jagung ini, saya dengar Anda membakar semua ijazah Anda. Betul? Betul. Betul. Biasanya orang sedih kalau membakar ijazah Anda, ketawa. Apa ya? Di Indonesia ini yang saya bingung banyak. Tunggu dulu, soal bakar ijazah apa yang Anda bakar ini? Semuanya. Anda lulusan apa sih? Jangan-jangan semuanya, ijazah apa? SD. Takutnya begitu kan? Jadi betul, semuanya. PAUD, Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA. Saat itu masih sarjana muda. Oh. S1. Jurusan apa? Terakhir Teknik Manajemen Industri. Anda bakar ijazah Anda? Ya untuk apa? Ijazah untuk apa? Iya. Tapi kenapa Anda bakar? Ya nggak ada gunanya, bisa gimana? Belagu. Enggak, bukan belagu. Semua orang mengejar ijazah karena ijazah di Indonesia masih tetap menjadi pintu masuk untuk melamar pekerjaan. Itulah yang saya benci. Kenapa Anda benci? Kenapa tidak melihat suatu potensi orang? Manusia itu adalah unlimited, Bang Andi. Manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Saya tahu Anda kecewa dengan kondisi yang ada di negara ini, di mana ijazah itu menjadi sesuatu yang diagung-agungkan, sehingga semua perusahaan atau hampir semua perusahaan hanya melihat ijazah sebagai tolok ukur, begitu ya? Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita mengenal lebih dekat siapa sebenarnya Edi Juandi ini. Ikuti kisahnya berikut ini. Selain dikenal sebagai kota hujan, Bogor populer dengan beragam jenis produk asinan, mulai dari asinan buah, asinan sayuran, hingga asinan jagung. Potensi inilah yang dimanfaatkan oleh Edi Juandi, seorang pengrajin dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria Parubaya ini berinisiatif memanfaatkan limbah organik. Limbah bonggol jagung ia gunakan sebagai bahan utama untuk memproduksi dan menghasilkan aneka macam kerajinan bernilai tinggi. Berkat tangan kreatif Edi, bonggol jagung yang tidak berguna kini ia sulap menjadi aneka kerajinan cantik seperti lampu hias, kap lampu, sketsel, tempat tisu, anyaman tas, dan masih banyak lainnya. Saya terus terang aja tanpa modal. Modal saya hanya satu. Modal hanya Ustadz Dukun dengan modalnya uang. Ustadz Dukun di sini adalah usaha tanpa dana, duduk dengan tekun. Dengan modalnya bukan uang, tapi duit. Adalah doa, usaha, ikhlas, dan tawakal.
Setiap harinya, Edi dibantu sahabat dan anak-anaknya memproduksi beragam jenis kerajinan. Dalam mengerjakan kerajinan ini, diperlukan kesabaran dan ketelitian pada setiap detail proses produksinya. Tidak hanya itu, secara sukarela, Edi dengan rutin mengadakan pelatihan hingga keliling ke berbagai kota. Ia juga sering mengikuti pameran kerajinan tangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Edi meyakini produk kerajinan limbah bonggol jagung yang diproduksinya dapat diterima pasar dengan baik. Ia bermimpi untuk bisa mengekspor produk hingga ke mancanegara. Iya, Kang Edi, Ya. lepas dari Anda tadi mengatakan kecewa dan kemudian Anda membakar ijazah Anda semuanya karena Anda merasa antara ijazah atau pendidikan dan dunia kerja itu tidak matching ya, tidak ketemu lah. Banyak sekali mereka yang punya ijazah tapi akhirnya nganggur juga. Nah, tapi sebelum itu kan Anda punya pekerjaan di perusahaan. Ada. Iya, Anda pernah bekerja sebagai apa aja? Terakhir sebagai manajer Di sebuah perusahaan apa? multinasional. Itu kan posisi yang bagus atau perusahaan yang bagus. Lalu kenapa Anda berhenti bekerja waktu itu? Saya berpikir satu, sehebat-hebatnya saya dalam suatu perusahaan, pasti ujung-ujungnya saya juga bekerja, saya disuruh. Dan saya nggak punya kebebasan. Ternyata kebebasan itu mahal. Itu alasan Anda kemudian berhenti bekerja. Ya, Tentu menarik untuk tahu bagaimana awal mula Anda bertemu dengan bonggol jagung, kemudian menghasilkan satu karya kreatif yang ternyata laku dijual. saya ketemulah kenalan sahabat saya yang dulu di Bandung. Saya dikasih segini, Kasih semacam apa? vas bunga lah. Tapi dari bonggol jagung. Tapi saya nggak tahu ini bonggol jagung. Sungguhan saya nggak tahu. Lihat, Kang nuhun ya. Ya udah saya bawa ke rumah. Udah kita ngobrol-ngobrol di Bandung di kampus, bla bla bla. Ya udah. Segitu pulang 2 bulan kemudian saya ketemu lagi. Ini udah lupa. Saya perhatikan. Kurang ajar ini dari bonggol jagung. Kok bisa begini? Setelah 2 bulan baru Anda sadar itu bonggol jagung. Baru sadar. 1 minggu setelah saya sadar itu, alhamdulillah teman bawain saya jagung, panen jagung, 1 karung. 1 karung 50 kilo. Ya sudah. Jagungnya kemana ini kan tiap hari makan jagung gitu loh. Ya Tapi sudah. bonggolnya mau dikemanain? Mas harus dibuang. Ya udah saya olah, saya ikutin ini, selama 2 tahun. Baik, nanti kita akan tahu produk apa saja yang dihasilkan oleh Kang Edi. Tapi sekarang kita rehat, ikuti terus Kick Andy. Dikarenakan ini adalah master saya yang pertama kali saya buat dan tanpa jamuran sampai saat sekarang dengan ramuannya saya. Oh, sekaligus ini jadi indikator ya. Ya. Iya. Setelah mencoba berbagai kegiatan usaha, kemudian seorang teman memberikan kerajinan Contoh. bonggol jagung ya ke Anda. Ya. Dan dari situ Anda terinspirasi untuk masuk ke usaha kerajinan bonggol jagung. 2 tahun Anda... Belum. Saya mengarah belum ke sana. Saya baru mengarah bagaimana cara proses daripada ini dahulu. Soalnya yang saya tahu bahwa bonggol jagung ini adalah limbah organik yang mudah sekali yang namanya kena jamur dan semuanya. Dengan sendirinya kalau misalnya saya produksi pada saat itu dan semuanya dengan sendirinya. Apa kata dunia? Jamuran gitu ya? Jamuran dan semuanya. Nah berapa tahun Anda mencoba mempelajari ini? 2 tahun itu 2 tahun baru itu. saya berani nge-blow up itu. Dari tahun 2008 sampai dengan 2010 pada bulan Maret. Nah kenapa Anda yakin bahwa kerajinan bonggol jagung ini bisa jadi sumber pendapatan? Begitu saya terakhir 2 tahun saya lalui dengan tanpa pendapatan. Setelah dari itu saya punya suatu keyakinan. Sampai sejauh mana sih ini bonggol?
Ternyata begitu saya pelajari keluar masuk IPB, AKA, Maksudnya keluar masuk itu Anda kuliah di IPB? bukan. Apa? Yaitu ke perpustakaan dikarenakan ahli bonggol jagung, ahli jagung tuh ada di sana. Oh, kirain kuliah lagi. Saya belajarin semuanya, alhamdulillah. Oh ya ini. Ternyata bonggol jagung ini adalah unlimited. Unlimited dalam apa? Dalam masalah satu, prospek untuk ke depan. Oke, soal jamur tadi terselesaikan atau tidak? Terselesaikan, alhamdulillah. Anda menemukan formula untuk... Sudah, alhamdulillah. Anda yang menemukan atau orang lain yang ngajarin Anda? Saya mengadop. Dan saya mengkombinasikan kembali. Artinya kalau sekarang ini setelah Anda mampu untuk mengatasi jamurnya, berapa lama nih kuatnya? Alhamdulillah sampai saat sekarang ini ada yang sudah 5 tahun tanpa jamuran. 5 tahun. 5 tahun. Iya. Baik. Produk apa saja yang Anda hasilkan dari bonggol jagung ini sekarang? Udah berapa jenis atau berapa model? Kalau jenisnya banyak. Jadi kalau saya kategorikan itu diantaranya hanya ada 5 kategori, yaitu kategori desain interior, terdiri dari lampu dinding, lampu duduk, lampu gantung, lampu dinding, lampu as, segala macam itu bisa. Yang kedua sketsel, yang ketiga itu adalah ornamen, sampai kepada kita juga bikin ornamen untuk suatu perusahaan, yaitu ada salah satu coffee shop di Bali, itu saya buatkan. Gitu. Itu memang mereka semuanya desainnya itu adalah desain bonggol jagung lah maunya. Dari mulai tempat isu dan segala macam. Oke. Bagaimana kalau kita lihat? Ini produk Anda kan ada di studio ya? Iya, Kita betul. lihat ya. Ada Kick Andy rupanya ya. Oh, ini pasti yang paling mahal ini. Iya. Jadi apa aja? Oh, ini ada nampan. Nampan. Ini nampan dari? Bonggol jagung. Oh, ini bonggol jagung Iya, ini ya. saya combine dengan pandan. Oh, tepinya ini Tetap adalah bonggol bonggol jagung. Iya. Oke. Terus apa lagi? Ini mohon maaf Bang Andi, ini udah berumur 4 tahun. Tapi Masalahnya ini masih umur pendek. iya. Dengan- Berarti saingannya lampu Aladin. Lampu Aladin dengan tempat Kalau tisu. digosok-gosok keluar orang botak juga. Dengan tempat tisu Kick Andy juga, tapi di sini ada tulisan I love bonggol jagung kerajinan asli Indonesia. Jadi tempat tisu ini ya? Iya. Bagaimana cara bukanya nih? Oh, dari bawah. Dari bawah. Iya. Bonggol jagung juga ini. Dan macam-macam lagi ya. Iya. Nah, kalau karya-karya seperti ini biasanya rata-rata dijual harganya berapa? Range kalau untuk pada saat sampai saat sekarang minimal tuh saya 100.000 Pak, Bang Andi. 100.000 ya? Iya. Itu sudah termasuk lampunya, listriknya? Kalau itu nanti ditanggung oleh pembeli. Jadi apa atau produk yang mana yang paling laku? Saya tahu, pasti yang ini. Mana yang paling diminati oleh pembeli biasanya? Sebenarnya ini. Oh, itu. Ya, Karena apa? Menurut mereka apa? dikarenakan ini kayak dia mengikatkan lampu semprong. Mm-mm. Malah ada suatu contoh salah satu ibu menteri. Dia tetap minta yang ini, tetap bagi saya nggak dikasih sama saya. Nggak dikasih? Tidak dikasih. Oh, kenapa? Walaupun dibayar ada itu tidak. Ini kenapa? Kalau mau order boleh. Kenapa? Dikarenakan ini adalah master saya yang pertama kali saya buat dan tanpa jamuran sampai saat sekarang dengan ramuannya saya. Oh, sekaligus ini jadi indikator ya? Ya, itu dia. Soalnya Jadi juga- kalau Anda buat, Anda akan lihat di sini. Kalau ini nggak jamuran, berarti produk Anda yang lain juga tidak jamuran ya? Nyamangka itu saya berani jamin kalau penonton yang ada di sini beli I Love You Bonggol Jagung kerajinan asli Indonesia, saya berani jamin 2 tahun kalau ada jamuran kembali ke saya kasih yang baru, uangnya saya kembalikan. Udah mantap, Bapak. Baik. Jadi kalau ada lagi yang tanya, selain dari bahan baku, apa keunikan dari produk-produk bonggol jagung ini? Apa yang membuat ini menjadi berbeda dengan produk yang lain?
Keunikannya di situ adalah satu, ini sampah belum bisa diapa-apain. Paling banter hanya ada 2 kategori, yaitu adalah kategori 1 adalah untuk pakan ternak, yaitu sapi khususnya. Yang kedua itu adalah untuk dibakar, tidak lebih. Dan alhamdulillah saya udah ke Solok, saya udah ke Engrekang, sampai saya kepada Kalimantan, Pasaman Barat yang penghasil bonggol jagung yang terbaik, dan di Engrekang Sulawesi Selatan juga saya sudah ke sana, dan itu belum optimali. Jadi ini dipasarkan kemana saja? Sampai luar negeri nggak barang ini? Permintaan banyak sekali. Tapi Justru saya dikarenakan saya udah kayak beginilah ya, pengennya saya hanya mengumbar ilmu aja kelihatannya Bang Andi. oh, jadi sekarang Anda lebih banyak mengajari Iya, orang. dikarenakan kekecewaan saya. Ya udahlah gimana caranya anak-anak muda nih dengan limbah organik yang ada di Indonesia kan unlimited. Ternyata saya selain ini pun juga banyak yang lain. Oke, kita kembali duduk lagi. Ayo. Saya mau tanya lebih jauh. Setelah Anda mampu mengatasi soal jamur, 5 tahun ini nggak jamuran, kemudian desainnya juga termasuk unik. Tadi Anda pasarkan di dalam negeri, tapi ada permintaan dari luar negeri. Saya dengar memang Anda sekarang ini lebih banyak keliling Indonesia, untuk ngajarin orang membuat kerajinan dari bonggol jagung. Ya. Apakah ini tidak berarti Anda menciptakan kompetisi, saingan, dan ujung-ujungnya kan bisnis Anda terancam? Kalau kita pola berpikirnya bisnis. Dan bisnis memang begitu. Tapi kalau pola berpikir saya tidak. Mohon maaf, Iya. saya pola berpikir saya adalah yang nanti saya ajarkan itu adalah mitra saya. Dan dia adalah calon plasma plasma saya. Apabila saya dapat suatu contoh kayak yang lagi ini, saya mendapatkan order dari salah satu kafe atau hotel di Balikpapan. Buat apa saya ngambil dan saya produksi di tanah Jawa? Saya udah ngajar yang namanya di Tenggarong. Saya berikan aja. Kawan-kawan mau nggak order? Nih tuh silahkan. Tapi dengan ketentuan dan semuanya ada di saya. Baik. Masih banyak ya penonton baik di studio maupun di rumah yang merasa bahwa bekerja itu ya di kantoran, jadi pegawai ya. Nah, sementara Anda merasa bekerja itu bisa di mana saja, bahkan tidak harus menjadi karyawan. Ya. Bagi mereka yang khawatir, ragu-ragu untuk melangkah keluar dari perusahaan, untuk menjadi pemimpin diri sendiri, membuka bisnis wirausaha, apa nasihat Anda? Apapun juga hidup ini adalah suatu pilihan. Tapi bagaimana suatu pilihan itu yang diambil adalah bermanfaat untuk orang banyak, satu. Yang kedua, itu adalah kita punya keyakinan yang tulus. Apa yang harus kita kerjakan itu adalah bermanfaat untuk dirinya dia sendiri dan masyarakat dan untuk keluarganya. Terima kasih Kang Edi. Ya, dan di akhir perbincangan kita, saya dengar Anda ingin membagikan 14 produk Anda Ya. buat penonton yang ada di studio. Betul. Ya. Oke. Jadi bagi Anda yang di kuponnya ada tulisan B, maka Anda beruntung mendapatkan produk dari Kang Edi. Tamu berikutnya juga menarik karena dari tali plastik bekas bungkus kapas, dia menciptakan sesuatu yang kemudian punya nilai ekonomis. Menarik dan pasti Anda penasaran, tapi sekarang kita rehat, ikuti terus Kick Andy. Apa betul Anda bisa mengubah tali plastik ini jadi uang? Bisa, Pak.
di tangan saya saat ini ada tali plastik yang biasa dipakai untuk mengikat terutama barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Biasanya produk kapas ya. Nah, bagi orang-orang yang tidak tahu manfaat tali plastik ini biasanya dibuang. Tetapi ada seseorang yang mampu mengubah tali plastik ini menjadi produk yang berharga dan nilai jualnya lumayan tinggi. Orang itu datang dari Probolinggo, Pak Sutanto. Pak Sutanto, terima kasih sudah datang di acara kita ini. Silakan duduk. Pak Sutanto, apa betul Anda bisa mengubah tali plastik ini jadi uang? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Silakan. Kalau bin salah bin enggak bisa, Pak. Oh, saya kira bisa. Iya. Ini sebenarnya tali apa ini, Pak Ini Sutanto? asalnya tali kapas, Pak ya. Indonesia kan banyak impor kapas dari Amerika, Argentina ya, Brasil, Australia. Heeh. Tapi dari negara-negara ini ada yang Iya. pakai tali ini, ada yang pakai tali plat, ada yang pakai tali kawat, Pak. Oh. Yang ini? Yang ini baru ada ide itu sekitar 15 tahun, Pak. Gitu. Sesudah 15 tahun Anda baru tahu ini ada manfaatnya. Iya. Harusnya Anda ketemu saya lebih cepat. Supaya saya angkat di acara Kick Andy. Baik, 15 tahun benda ini jadi sampah di rumah Anda. Betul-betul jadi sampah. Betul. Tidak berguna sama sekali. Tidak berguna karena waktu saya sudah nyampe 1 truk ya. Kan tiap 2 bulan itu sekitar 2-3 kintal itu dari pabrik itu. Datang. Rutin, iya. Dan itu jadi sampah aja di tempat Anda, di rumah Anda. Iya, Anda tidak tahu dulu bahwa ini adalah harta terpendam. betul. Saya juga menyesal setelah 15 tahun itu saya kasihkan ke tetangga itu. Akhirnya menyesal juga akhirnya. Nyesal ya. Ternyata- Kalau gitu ditagih balik dong. Ditagih balik. Baik, tentu Anda penasaran bagaimana Pak Sutanto mengubah tali plastik ini menjadi barang berharga. Tapi sementara ini kita ikuti dulu liputan berikut ini. Lihatlah beberapa contoh kerajinan ini. Siapa sangka beberapa karya ini dihasilkan dari limbah pabrik berupa tali bekas kemasan. Sutanto adalah sosok pria yang ada di balik kerajinan ini. Melalui ide dan gagasannya, pria kelahiran 11 Juni 50 tahun silam ini mampu menciptakan beberapa varian produk yang menarik, kuat, murah, sekaligus ramah lingkungan. Dibantu beberapa karyawannya, Sutanto kemudian mendirikan bengkel kreatif sekaligus showroom bagi pelanggannya yang ia beri nama Sambruna. Melalui beberapa pameran yang pernah diikutinya, dirinya merasa terus harus berperan aktif dalam proses kreatif ini. Bahan ini juga belum ada yang ngerjakan. Di mata saya limbah bekas itu ya bagaikan emas ya. Lebih bagus dan bisa memberdayakan atau mempekerjakan lebih banyak lagi karyawan. Kini Sutanto masih terus mengembangkan bisnisnya. Melalui kepeduliannya terhadap lingkungan bersama Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Ia akan terus mendukung program kebersihan kota hingga tahun 2020 nanti. Sambruna, yes! Pekerjaan Anda apa sebenarnya? Kok sampai Anda ngumpulin kawat bekas pengikat kapas, kemudian ada plat, dan kemudian tali plastik ini? Ya, kalau sebelumnya ya, Pak, di sales rokok dulunya ya, selama 5 tahun. Ya. Setelah dipindah, pertama ditugaskan di Jawa Barat. Ya. 1 tahun saya akhirnya dapat jodoh. Apa hubungannya? Dapat oleh-oleh Pak, karena waktu itu di Garut ya. Inilah istri saya Pak. Oh, ini oleh-olehnya. Iya, oleh-oleh dari Iya. Garut. Kalau gitu saya mau 1 dong. Awal mula Anda mengumpulkan kawat, plat, dan ini bagaimana ceritanya? Kebetulan papa saya waktu itu kerjanya di PT Eratek Jaya Pak. Oke.
di Itu kepala, apa? di Tekstil ya? tekstil ya. Terus? Jadi kebetulan saya ada kemudahan untuk mengambil bahan-bahan bekasnya itu ya. Oh, sampah-sampahnya ya? Sampah-sampahnya, Untuk termasuk kapasnya ya, kainnya waktu itu ya. Juga pokoknya yang sudah limbahnya iya. itu Anda tampung. Iya, saya Kemudian tampung. ada yang menampung lagi gitu loh, atau bisa dijual. Iya. Nah ini kenapa waktu itu nggak bisa dijual? Ini nggak bisa didaur ulang atau apa? Tidak bisa didaur ulang karena pernah saya coba ke pabrik plastik ya Pak di Malang ya, saya kirim 1 truk itu ya. Itu ternyata bahan ini katanya di Indonesia belum bisa didaur ulang katanya dengan ini. Oh, jadi ini nggak laku dijual Nggak waktu laku itu? dijual. Numpuk di rumah Iya. Anda? Numpuknya 15 tahun? 15 tahun, tapi ya tiap 2 bulan tiap pengambilan itu Pak, ya. Kadang saya kasih ke tetangga. Untuk Sampai apa? bingung Tetangga kadang. ngapain? Tetangga biasanya dipakai pagar aja Pak, pagar rumah. Oh, diikat untuk Iya pagar diikat, ini? tapi ya enggak serapi ya gitu loh. Oke. Nah, kapan persisnya Anda melihat bahwa ini adalah tambang emas yang terpendam? Sama manggil kebetulan ada seorang paman ya, bisa bikin gedek tapi dari bambu. Akhirnya saya Gedek panggil itu ya, dinding anyaman bambu ya? dindingnya. Oh, Saya terus panggil ke rumah ternyata paman itu bisa. Akhirnya Anda minta paman bikin apa? gedek Oh, dengan bahan ini. Anyaman bambu, tapi bambunya diganti dengan Diganti ini. dengan ini, Oh, iya. dijadikan tembok. Dinding ya. Dinding. Ternyata kok bisa gitu loh. Oh, Akhirnya saya coba lagi gini, bisa bikin yang lain man ya. Terutama keranjang gitu loh. Ternyata waktu itu dibikin bisa Pak. jadi setelah dinding gedek itu anyaman bambu yang diganti bambunya dengan ini, kemudian dibuat lagi keranjang. Keranjang. Keranjang apa? Keranjang sampah Bisa. bisa. Pak Sutanto, ya, menarik bagaimana Anda tidak tahu bahwa benda yang Anda jadikan sampah di rumah selama 15 tahun itu ternyata bisa diolah menjadi benda-benda yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Nah, setelah ini kita akan dengar cerita dari Anda, benda-benda apa saja yang Anda hasilkan dan Anda jual kemana ini? Siapa yang membeli produk-produk Anda? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Ini ibu-ibu daripada merek luar negeri yang aneh-aneh kan ini lebih cocok nih. Kali ini di tangan saya ada sebuah botol. Bagi orang kreatif, maka botol ini bisa disulap menjadi uang dengan nilai yang cukup menggiurkan. Tidak percaya? Kita panggil Bob Novandi. Bung Bob, terima kasih udah datang ya. Banyak orang tidak percaya bahwa ini bukan cuma bisa dikiloin, tetapi bisa diubah menjadi satu benda yang punya nilai ekonomis. Betul? Betul. Silakan ubah. Bisa beneran dia. Bukan sulap, bukan sihir. Coba kita lihat. Coba pegang. Pegang. Nah. Oke, siap. Siap ya. Kalau gazebo tadi buatan Yang Pak tadi. Sutanto. Ya. Apalagi? Buang dulu. Pegang dulu. Nah. Saya ini host disuruh pegang dulu, pegang dulu. Ini saya host terkenal ini. Sudah, Ya. akhirnya. Jadi yang ini sini jadi bola. Iya juga ya. Bisa menimbulkan getar asmara. Oh, bisa menimbulkan getar asmara dari? Jadi style musik Iya. taruh di jidat sama pasangannya. Oh gini. Jangan kita jadi pasangan. Rusak ini acara. Oh, jadi bisa Jadi dibuat dalam situ. tempat lagi. Jadi ada Di mana di botol dalamnya- botol kontet jadinya.
Ada bola. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan sihir. Hilang. Silakan duduk. Oh, jadi sesederhana itu ya. Ya, Yang penting kreatif ini. kreatif. Karena kreatif itu halal, koruptif haram. Ya. Berhadapan sama orang kreatif lama-lama gila saya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi bagaimana kisah tentang botol-botol yang diubah menjadi benda-benda menarik yang bermanfaat dan bisa diuangkan, kita lihat dulu liputan berikut ini. Nama saya Bob Novandi, punya arti bantu orang banyak, juga karyanya harus best of the best. Selamat datang di Bob Lampions Revolusi Kreasi. Lihatlah lampion warna-warni ini. Siapa yang menyangka lampion-lampion aneka bentuk dan cantik ini dibuat dengan memanfaatkan limbah botol plastik? Berawal pada 17 Agustus 2003, pria yang akrab disapa Bob ini membentuk usaha kreatif dengan memanfaatkan sampah menjadi barang bernilai tinggi. Ide pria kelahiran Bukit Tinggi 12 November 1955 silam ini muncul saat anak keduanya Vino membuang botol plastik sembarangan. Karena peristiwa itu, Bob menjadi khawatir dengan keadaan lingkungan Jakarta. Mantan sekretaris pribadi Ketua Komisi 1 DPR ini melihat potensi sampah. Menurutnya, sampah jika diolah dengan benar akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama botol plastik karena memiliki unsur seni. Hasil karya ayah dari 3 anak ini banyak diminati masyarakat. Bahkan hasil olahan dari botol bekas karya Bob ini pernah dipasarkan hingga ke Hong Kong. Tidak hanya itu, pria berusia 59 tahun ini berkat kreasinya banyak meraih penghargaan dari berbagai kompetisi. Ya, bisa cerita nggak waktu anak Anda membuang botol, kan teng muncul ide. Ya. Bagaimana persisnya? Waktu itu anak saya yang kedua ini kan autis, hiperaktif. Pengalamannya dia kabur dari rumah baru 17 kali. Baru 17 ya. Usahakan 270 supaya pecahkan rekor muri. Jadi sebelum saya berangkat kantor, saya nemani dia di sekolahnya. Ketika dia minum minuman mineral, dia buang sembarangan. Teringat sama saya waktu itu pernah saya lihat banjir besar Jakarta tanggal 2 bulan 2 2002. Itu banyak botol-botol yang mengalir bersama banjir. Jadi saya berpikir bagaimana caranya sampah ini bisa berguna. Itu awalnya, jadi saya coba iris-iris. Waktu itu mau 17 Agustus. Pas 17 Agustus saya pajang di depan rumah, saya pakai bambu, terus diuntain pohon Natal tetangga itu. Terus ada yang beli. Pernah waktu itu ada Pak Sarwono Kusumaatmaja mampir ke rumah, dibawa wartawan, dan berita itu sampai di tangan bos Taman Safari.
Saya diundang ke sana. Mulai itulah pas udah dapat order pertama itu baru Oh, langsung Ya. pesan. pesan. Apa yang dipesan waktu itu? Jadi saya pesan tolong hiasin itu baleriung. Saya pikir tempat rapat biasa. Ternyata gajah aja bisa masuk di situ buat Saking besarnya. besar di tempat lebih besar dari ruangan inilah. Anda buat apa waktu itu? Jadi saya buat ada 200 lampion di langit-langit gedung itu. Dia puas, diminta lagi buat hotel grupnya di Cisarua. Anda belajar dari mana untuk membuat tadi dengan kecepatan tinggi Anda membuat bola, kemudian bisa dimasukin ini jadi botol kontet tadi. Belajar di mana ini? Saya dapat dari Allah, saya nggak belajar mana-mana. Saya tidak berguru, tapi sekarang saya jadi guru. Saya tidak belajar, tapi sekarang saya mengajar. Modalnya berapa waktu Anda mulai menjadikan Modalnya ini bisnis? Dengan karya ini cukup murah, dengan 100.000 kita bisa bangkit. Jadi kalau ada seseorang yang mau mengikuti jejak Anda, asal punya 100.000 sekarang bisa? Bisa, Mulai berbisnis ini? bisa. Modal-modal ini cukup murah dengan unsur-unsur intelijen semuanya. Unsur intelijen? Iya. Maksudnya Ada KGB, CIA, FBI, Mossad, sama BIN. Anda dibantu oleh intelijen sampai Mossad juga Iya, ikut campur? Iya, iya. Jadi KGB, FBI juga iya, ikut campur? Iya. Urusan apa FBI sama ini? KGB-nya cutter, gunting, botol. Walah. FBI? FBI-nya itu fantasi budaya Indonesia. CIA? Cat, inovasi, apresiasi. Kalau Mossad? Modal sungguh sadar, kalau nggak salah keberler lagi. Kirain intelijen Israel ikut campur urusan botol aja. BIN aja ikut. BIN ikut? Badan Intelijen Nasional? Bukan. Apa? Bikin indah negeriku. Baik, menarik. Nanti kita akan lihat karya apa saja yang sudah dihasilkan oleh Bob Novandi selama 11 tahun. Saya akan segera kembali. Saya minta satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Iya. Bukan sulap, bukan sulap, sihir. ya. Satu guru, satu ilmu, jangan Satu ganggu. guru, satu ilmu dilarang Iya, mengganggu. iya. Kecuali kepepet. Kecuali kepepet. Ya. Iya. Bismillah. Sebelas tahun Anda berkarya menjadikan botol-botol yang tidak berguna yang biasa dibuang itu menjadi kerajinan yang menghasilkan uang. Alhamdulillah. Sudah berapa variasi kerajinan botol bekas ini yang pernah Anda buat? Baru 250-an lah. Baru 250-an. Iya. Kreasi-kreasi itu Anda sendiri yang menciptakan. Alhamdulillah. Baik, boleh lihat ya di belakang ini kan Ya. ada beberapa Ya. karya Anda ya. Kita coba lihat ya. Ya, ini- Pertama coba ceritakan ini biasanya dari botol-botol apa aja ini? Seluruh botol-botol mineral, soda itu bisa kita gunakan. Ini namanya judulnya Trisakti. Oh, ada judul semua Ya. ya. Ini Trisakti. Trisakti, ya. Kenapa dinamakan Trisakti? Karena dia bisa berubah jadi 3 bentuk. Misalnya? Saya minta satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Iya. Bukan sulap, bukan sulap, sihir. ya. Satu guru, satu ilmu, jangan Satu ganggu. guru, satu ilmu dilarang Ya, mengganggu. ya. Kecuali kepepet. Kecuali kepepet. Ya. Bismillah. Iya. Jadi kalau bosen dengan model yang tadi, Bisa, sulap. Satu Ya. lagi jadi apa? Lalu kedua, ya kan? Iya. 3. 3. Baik. Nah, apa keistimewaan produk-produk Anda ini? Saya jamin dia anti pecah. Ada juga yang saya bikin tuh yang bisa mendeteksi gempa. Iya, kan?
harga dari produk Anda ini, kalau ini Variatif. Kalau model bentuk satu botol ini Iya. 50.000. 50.000 ini. Tapi kalau yang bentuk 2 botol 100.000. Oke, yang paling mahal apa yang pernah Anda buat? Yang paling mahal ada yang saya buat tuh judulnya khusus buat ulang tahun Betawi. Jadi dipamerkan waktu itu buat Jakarta River Festival. Dipamerin di Taman Waduk Pluit. Itu rangkaian 487 botol tanpa lem. 487 botol tanpa lem. Anda jadikan apa itu? Sistem kait-mengait kayak tower dia, tinggi 2 meter. Ini Anda kan juga sama dengan tamu-tamu saya tadi, nggak pelit ilmu. Iya. Anda juga rajin, bahkan Anda waktu itu datang menawarkan bagaimana kalau ibu-ibu di Kampung Dadap Iya. itu diajarin membuat Iya. seperti ini. Iya. Kalau tidak dijual pun buat di rumah kan menarik ya. Iya. Apa yang membuat Anda tergerak untuk berbagi ilmu? Karena ibarat sumur, air sumur itu bila mana sering kita ambil, kita berikan buat orang, dia akan selalu bersih jadinya. Oh, jadi ilmu itu jangan Ilmu pelit-pelit nggak ya. boleh Semakin pelit-pelit. dibagi, Semakin dibagi, semakin banyak yang kita Semakin dapat. banyak yang kita dapat. Iya. Dan saya juga ingin agar minimal di tiap kelurahan itu kita bentuk KPK. Komisi Enggak, Pemberantasan bukan Korupsi. itu. Komunitas pemuda kreatif. Oh alah. Iya, tapi boleh lah. Apa tujuannya pembentukan KPK di kampung-kampung supaya apa? Yaitu bagian dari BLT. Bukan bantuan. Saya lama-lama PSG. Pusing. Bukan BLT bantuan langsung tewas ya. Jadi Bob Lampions terapi sosial. Bob Lampions terapi. Ya. Apa? Untuk Jadi atasi orang-orang Anda terapi pakai gini gitu. Maksudnya diperiksa gini. Gitu ya, terapinya. Ya, buat atasi PLT, Apa itu? pengangguran, lingkungan dan tawuran. Oke, jadi ini buat terapi daripada orang berantem tawuran gak Ya. keruan. Ya. Lebih baik Kita diajarin. tantang daripada dia jago berkelahi, ayo kita jago berkreasi. Baik. Jadi bagaimana kalau barang-barang ini kita bagikan kepada penonton? Boleh, silakan menikmati. Semoga cahaya lampion saya bisa menerangi hati dan bumi yang gelap. Baik, ada 40 kreasi dari Bob Lampions yang akan menjadi milik Anda. Kalau di kupon yang Anda pegang ada tulisan L. Ini pasti sudah ada para pencemas dari tadi. L. Bung Bob, Ya. jadi menarik sekali tadi inspirasi dari botol menjadi kreasi-kreasi unik Ya. yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri, juga dimanfaatkan untuk penghasilan, Ya. tapi juga ada yang dimanfaatkan untuk menetralisir pengangguran, Ya. orang-orang yang tidak punya atau terlalu banyak waktu nganggur sehingga Ya. lebih banyak berantem. Ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Ya kalau lagi nganggur jangan sendiri, kalau lagi sendiri jangan nganggur. Baik, terima kasih Bung Bob udah berbagi inspirasi dengan kami semua. Dan di akhir acara ini saya akan membagikan satu buku yang cocok dengan tema kita kali ini, yaitu Meraih Mimpi Itu Gampang. Dan ini menjadi milik Anda satu-satu. Dan bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Akhir kata, jadilah manusia kreatif, karena dengan kreativitas Anda bisa mengembangkan diri Anda dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Sampai jumpa.